Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan compare atau membandingkan HP 2 jutaan dari Oppo. Yaitu ada Oppo A54 varian 4/64GB yang dijual dengan harga 2,4 juta dan Oppo A16 terbaru varian RAM 4/64GB yang dijual dengan harga 2,5 juta. Buat kamu yang belum tahu, Oppo A16 ini hadir untuk menggantikan Oppo A54 yang sudah rilis sekitar 6 bulan yang lalu. Maka dari itu untuk harganya kurang lebih sama dengan A54. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Oppo A16 lebih baik dan lebih bagus dari Oppo A54 atau malah sebaliknya? Tetap mending beli Oppo A54 aja. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas apa saja perbedaan yang dimiliki kedua HP ini. Untuk urusan look dan tampilan, pada dasarnya kedua HP ini sama-sama menawarkan desain yang terlihat mewah di kelas harganya. Bahkan untuk tata letaknya juga kurang lebih sama. Di bagian belakang cuma ada framing kamera kotak yang menampung 3 lensa. Sensor sidik jari sama-sama terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger yang sudah Type-C dan lubang grill speaker. Untuk bentuk bodinya juga sama-sama memiliki bentuk unibody dan nyaman saat digenggam. Di sini yang sedikit bikin beda cuma terletak di bagian displaynya saja. Oppo A54 sudah menggunakan konsep punch hole display kekinian, sedangkan Oppo A16 masih menggunakan konsep water drop screen. Jadi terlihat ada penurunan di sini. Untuk ukuran layarnya sendiri di Oppo A54 memiliki ukuran layar 6,51 inch dengan resolusi yang masih SD+, 720x1600 pixel dan panel layar IPS LCD. Sedangkan untuk Oppo A16 memiliki ukuran layar 6,52 inch dengan resolusi yang juga masih SD+, 720x1600 pixel. Panel layarnya juga masih sama menggunakan panel IPS LCD. Untuk kontras dan warnanya lebih bagus mana? Karena keduanya menggunakan jenis layar dan resolusi yang sama, jadi di sini terlihat sama saja menurut saya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi dari keseluruhan desain, Oppo A54 tetap lebih unggul di sini karena sudah menggunakan punch hole display. Jadi terlihat lebih terbaru dan kekinian. Sedangkan Oppo A16 yang notabene lebih keluaran terbaru malah downgrade ke water drop screen. Lanjut ke bagian spesifikasi dan performa, kita akan cari tahu apa saja perbedaan yang dimiliki kedua HP ini. Untuk Oppo A16 di sini memiliki kapasitas RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 64GB. Chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G35 octa-core 12 nanometer dengan GPU PowerVR GE8320. Baterainya sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging yang cuma 10 watt aja. Jadi bakal butuh waktu yang enggak sebentar untuk charging dari 0 sampai 100%. Dan untuk UI-nya, Oppo A16 berjalan di Android 11 basis ColorOS 11.1. Sedangkan untuk Oppo A54 di sini memiliki kapasitas RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 64GB. Untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer. Dan untuk GPU-nya sama dengan Oppo A16 menggunakan PowerVR GE8320. Untuk kapasitas baterainya, Oppo A54 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian yang sudah fast charging 18 watt. Dan yang terakhir untuk urusan UI-nya, Oppo A54 berjalan di Android 10 basis ColorOS 7.6. Dari semua spesifikasi yang ditawarkan, ternyata di Oppo A16 tidak ada peningkatan yang signifikan dibanding Oppo A54. Dari segi chipset sama-sama kurang powerful, ya kelas entry level aja lah. Kapasitas baterainya masih sama-sama 5000 mAh, tapi di sini Oppo A54 lebih unggul karena sudah fast charging 18 watt. Sedangkan Oppo A16 cuma 10 watt aja. Jadi malah ada penurunan di sini. Peningkatan yang ada di Oppo A16 cuma dari segi UI-nya saja yang lebih terbaru, yaitu Android 11 basis ColorOS 11.1. Sedangkan di Oppo A54 masih Android 10 basis ColorOS 7.6. Udah itu aja yang bikin beda. Selebihnya hampir semuanya sama. Dan untuk performanya, karena keduanya menggunakan chipset yang cuma di kelas entry level saja, jadi untuk performa yang dihasilkan berasa biasa aja di sini. Enggak ada yang spesial atau wah banget. Buat main game berasa kelas PUBG Mobile, setting grafik yang dihasilkan kedua HP ini sama, cuman mentok di smooth medium dan balance medium aja. Pengalaman saat gameplay sih sudah cukup menyenangkan sebenarnya, walaupun masih sering bertemu dengan frame drop atau lag. Giroskop juga berjalan dengan baik dan cukup responsif, walaupun sensor gironya cuman software atau virtual aja. Cuman yang sedikit jadi catatan, karena resolusi layarnya cuman SD+, jadi untuk grafik yang dihasilkan terlihat geradakan di sini. Atau bahasa halus dan gampangnya terlihat burik.
Ini dari apa yang saya lihat dan saya rasakan. Pokoknya untuk game yang berat seperti ini, kedua HP ini sudah bisa dimainin, tapi tanda kutip tidak dengan performa yang maksimal. Kalau untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends yang saya rasakan, baik di Oppo A16 atau Oppo A54, sudah bisa berjalan dengan baik dan cukup available, asalkan jaringannya bagus dan stabil. Dari semua spesifikasi hingga performa yang dihasilkan, jujur kalau saya sih tetap pilih Oppo A54 aja. Selain sudah fast charging 18 watt, yang saya rasakan saat main game juga sedikit lebih enteng dan enak dibanding Oppo A16. Untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari sektor kameranya. Dan di sini baik Oppo A16 atau Oppo A54 untuk urusan kameranya sama-sama dibekali dengan 3 lensa kamera belakang. Di Oppo A16 ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel aja. Sedangkan di Oppo A54 dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Lebih besar dari Oppo A16 yang cuma 8 megapiksel aja. Jadi jelas ya, ada sedikit penurunan di Oppo A16. Dan untuk fitur kameranya, walaupun dari segi kamera kurang lebih sama, tapi untuk fitur yang ditawarkan sedikit berbeda di sini. Di Oppo A16 selain foto dan video, di sini cuma ada foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada selang waktu, mode pakar, foto panorama, dan foto makro. Sayangnya untuk video slow motion belum ada di Oppo A16 ini. Sedangkan di Oppo A54 fitur yang ditawarkan sedikit lebih lengkap. Selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian lainnya masih ada Google Lens, foto panorama, foto makro, stiker, slow motion, selang waktu, dan mode pakar. Untuk hasil kecepatan kameranya lebih bagus mana, kamu bisa nilai dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau menurut saya sih untuk kamera belakangnya sudah sama-sama bagus dan bisa diandalkan di segmen harganya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya atau kamera depannya sudah jelas lebih unggul di Oppo A54. Karena memiliki megapiksel kamera yang lebih besar 16 megapiksel, sedangkan di Oppo A16 cuma 8 megapiksel aja. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata tidak ada peningkatan yang signifikan di Oppo A16. Malah banyak yang downgrade di sini. Dari segi desain, di Oppo A54 sudah menggunakan punch hole display. Di Oppo A16 malah balik lagi ke water drop screen. Dari segi spesifikasi, Oppo A54 sudah fast charging 18 watt, sedangkan di Oppo A16 cuma berkecepatan 10 watt aja. Dari sektor kamera, Oppo A54 memiliki kamera selfie sebesar 16 megapiksel. Di Oppo A16 malah turun jadi 8 megapiksel. Jadi fix ini malah banyak yang downgrade di Oppo A16. Dan kalau ditanya saya bakal pilih mana, sudah pasti saya bakal pilih Oppo A54 aja. Walaupun bukan yang terbaru, tapi tetap lebih menang banyak dari Oppo A16. Layarnya sudah punch hole, sudah fast charging 18 watt dan kamera selfie yang lebih besar. Tapi ya baliknya sih tergantung kebutuhan dan selera masing-masing aja. Kira-kira kamu lebih suka dan oke yang mana? Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang kedua HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin kamu menggunakan salah satu HP ini, kamu juga bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.